Nindi Ayunda akhirnya buka suara terkait kisah asmaranya dengan Dito Mahendra yang terjalin selama setahun belakangan ini. Nindi tidak membenarkan dan juga membantah kalau dirinya punya hubungan asmara dengan Dito Mahendra. Meski tidak memastikan hubungannya, Nindi mengetahui betul kasus yang tengah disangkakan kepada Dito, baik dugaan TPPU Nur Hadi hingga kepemilikan senjata api ilegal. Wanita berusia 34 tahun ini tak mau bicara banyak perihal kasus TPPU Nur Hadi yang menyeret nama Dito, karena sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada keterkaitannya, jadi saya meminta perlindungan kepada LPSK karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya disatronin oleh oknum TNI gitu loh. Dan saya sudah melaporkan ini ke Puspom TNI gitu. Mbak, tujuan ke Palembang itu apa? Nah itu nanti saya nggak bisa cerita sekarang. Jadi sampai di situ dulu. Intinya tujuan saya itu bukan tujuan jahat, tujuan saya berbuat baik, bersilaturahmi. Kalau memang saya mau niat jahat, nggak mungkin saya datang berbondong-bondong. Saya hanya berdua sama teman perempuan. Itu saja. Pihak lawyer izin bertanya, ketika kita laporan ke LPSK kan berarti terkait suatu saksi ya, suatu kasus atau korban dari suatu kasus. Korban. Ya baik, jadi tadi Mbak Lili sudah menjelaskan klien kepentingan kami ke sini mewakili Mbak Lili hanya untuk memohon perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Tadi klien kami sudah sampaikan bahwa ada ancaman, ada intimidasi, ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah dialami oleh Mbak Nindi dan sudah dilaporkan ke Puspom TNI dan hari ini melaporkan kepada dengan pengajuan permohonan kepada LPSK. Iya, Kak. Nah, harapan kami tentu ya LPSK dapat memberikan perlindungan kepada klien kami. Nah, kalau terkait kasus itu nanti kami akan jelaskan lebih lanjut lagi karena kami sendiri tadi Mbak Nindi sudah sampaikan tidak tahu ini terkait dengan kasus apa. Sehingga mendapatkan ancaman, teror dan juga intimidasi. Jadi begitu kira-kira teman-teman media. Bang, ancaman intimidasi seperti apa, Bang? Kan ini ancaman intimidasi ini seperti apa, Kak? Di Palembang itu saya dibilang mau ada apa segala macam seperti selayaknya saya belum namu tapi sudah dimarah-marahin gitu loh. Jadi tidak ditolak dengan baik atau apa, tapi udah langsung dimarah-marahin. Oh tidak bisa, saya bilang Mas siapa? Oh saya preman yang jaga di sini, kitanya gitu. Saya orang kampung sini gitu. Saya cuma berpikir kalau orang kampung sini masa seperti itu sih gitu loh. Kan biasanya kita, oh ya silakan aja, nggak tahu ada orang apa enggak gitu loh. Ini tiba-tiba sudah, oh ya saya memang diputuskan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya memang kurang istirahat. Cuma intinya kita mau menyampaikan juga dari pihak lawyer ini ada, nah nanti bisa mungkin langsung aja ke Barreskrim. Ya. Jadi setelah ini kami ke Barreskrim untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan terhadap Pak Dito karena sampai sekarang status Pak Dito itu masih sebagai saksi dan kami juga akan melampirkan beberapa dokumen yang itu seharusnya ditelah lagi oleh Barreskrim Mabes Polri. Berarti Pak Dito tidak hadir ke panggilan Barreskrim, Pak? Bukan tidak hadir, belum sempat hadir karena ada sesuatu yang. Jadi gini, kan ada sekitar permasalahannya kan ada 9 ya. Bajuan Kencengan Bu, Jadi keras, ada Mbak. 9 pucuk senjata yang dipersoalkan. Yang ternyata kami nanti akan ke Barreskrim juga akan menyerahkan surat dan bahwa 9 pucuk senjata itu 6 diantaranya adalah memiliki surat resmi gitu loh. 3 adalah shotgun. Yang itu kan sebenarnya non safety ya gitu. Nah, itu yang akan kita serahkan ke Barreskrim. Terkait pemanggilan hari ini KPK juga, karena hari ini ada 2 pemanggilan. Nah, KPK pun itu juga masih saksi ya Mas, itu juga nanti biar Untuk yang KPK di awal kan memang Pak Dito udah dipanggil dan memang diketahui posisinya adapun ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian kendaraan bermotor dari menantunya Pak Hadi gitu loh. Jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Hadi gitu ya. dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya ngomong sama media. Itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan
tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Kan teman-teman berita nulis, teman-teman media nulis kalau ada 2 koper yang dibawa. Itu tidak ada. Itu koper yang dibawa koper mereka sendiri gitu loh. Jadi adik saya juga saksinya yang tanda tangan di situ, bisa saya bacakan ini. Jadi tidak ada, sebentar saya bacakan ya. Jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke. Jadi atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani. Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya, itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu. Maksud saya kenapa saya selama ini diam, karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya gitu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya fokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak, karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNI gitu loh. Kenapa kok jadi, maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya, menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan. Emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh. Itu saja. Sampai di sini ya. Dan ini takut terseret namanya terseret kasus itu nggak, Mbak? Postingan dituding malah mencari kambing hitam seperti apa? Oh, ngapain saya kambing hitam? Siapa yang ngomong kambing hitam? Tudingan yang Siapa yang ngomong kambing hitam? tudingannya pihak sebelah. Siapa? Ya kamu mau percaya mana? Itu kan itu kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Kalau mau kambing hitam kan, saya kan saya sempat menulis kok di Instagram saya mencari nomor telepon HS. Karena saya sudah mengantongi nama-nama orang tersebut gitu. Intinya begitu, dan saya punya foto-fotonya, saya punya semuanya, saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan, dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam, datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh. 30 orang lebih, kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film G30S. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mbak Nindi takut namanya keseret nggak sih, Mbak, atas kasus itu, Mbak? Enggak lah, itu kan jadi kita beda case ya Mbak, Mas, jadi nggak ada urusan. Karena panggilan pertama kedua nggak datang kenapa? Nanti sudah ada penjelasannya, nanti tunggu saja ya. Karena kondisinya seperti apa? Anak-anak kondisinya mengerti, cuma saya video call, saya kalau udah bahas anak saya nangis karena saya sudah dari saya ke Palembang, saya nggak ketemu sama anak saya sampai sekarang. Mbak Nindi memberi dukungan apa untuk Mas Dito, Mbak Nindi? Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja sih. Kenapa Mas Dito nggak mau muncul dari kemarin? Nanti tunggu aja, karena kan ada waktunya itu, nanti tunggu aja pasti muncul kok. Iya, makanya saya tuh kan kemarin tuh izinnya ibu pergi ke Palembang sebentar ya gitu loh. Iya Bu gitu loh. Terus tiba-tiba pas saya pulang, saya mau pulang kan ke rumah habis makan tuh sama adik saya tuh sama pulang. Taunya tiba-tiba saya nggak bisa keluar rumah gitu loh. Dan saya juga nggak bisa hubungin ibu saya karena saya takut nanti saya khawatir kan. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kan sama ibu saya, jadi saya tenang. Tapi tetap ngabuburit juga, anak-anak jalan-jalan, jajan sama ngabuburit di dapur juga. Iya, sempat itu kan sebelum saya berangkat. Udah ya biar cepat kebares. Oke ya. Oke. Ya. Jadi poin kami tadi mohon diluruskan terkait ada pemberitaan yang di awal bahwa ini terkait dengan kasus yang lain, ini nggak ada. Jadi hari ini klien kami ya dan juga didampingi oleh kuasa hukum ini mengajukan permohonan ya agar mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi hanya itu saja, terkait lain-lain KPK dan Barreskrim nanti ada tim kami yang akan ke sana. Ya. Jadi bisa nanti teman-teman bisa di sana. Nanti kan ada statement. Tadi kita sudah mengajukan satu perlindungan fisik, satu lagi perlindungan fisik. Tentu kalau perlindungan fisik itu nanti akan berkembang ya dalam prosesnya seperti apa. Ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi dari di sini. Jadi polisi sekarang saat ini dijaga seperti apa perlindungan kamu? Ya sama Allah.
Oke, yang pasti semua dalam proses setelah LPSK ya. Ada penjagaan dari Iya, itu yang Sedang diproses, sedang Pak. diproses, sedang diproses. Iya, tadi saya juga titip pesan kan, maksudnya yang kalau nanya-nanya soal senjata apa segala macam, selama ini kan kita tidak pernah memberitahu kalau ada tentang keberadaan surat ya gitu. Dan kalau dibilang ada 9 yang tidak ada surat itu kan, apa tadi Bang? 3 airsoft gun ya, airsoft gun itu kan tidak ada perlu surat. 6 itu ada suratnya, tapi lagi masih diproses sidik di penyidikan ya. Itu Mbak jadi Nindi, terkait yang di Jaksel bagaimana Mbak? nggak tahu saya, udah nggak ada itu kan. nanti lagi itu, nanti nanti lagi ya Mas terpisah ya, ya, nanti udah ya. close itu ya, udah close. Ya, Oke ya. Oke. Terima kasih Kak Nindi. Belum bisa ngabuburit, jangan ditanya tadi. Saya aja Tahu puasa lah saya. kayak gini. Makasih ya. Youtuber saat ini sedang berada di LPSK dan tentunya kali ini saya sedang bersama meliput Nindi.